Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ya, Bu. Mira Ardila, Hadir, Bu. Maruli Regen, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Cindy. Nanda, Bu. Gavin Silitonga, Hadir, Bu. Winda Putri Utami, Hadir, Bu. Citra, Hadir, Bu. Rahel, Hadir, Bu. Devi Lisnawati, Hadir, Bu. Kristina Sinaga, Hadir, Bu. Rodiah Pratiwi. Hadir, Bu. Yang belum hidupin kameranya, Ibu harapkan hidupin kameranya ya anak-anak Ibu. Bu, izin nonaktifkan kamera ya, Bu. Soalnya lagi sakit. Oh, oke, baik. Jadi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maruli, silahkan pimpin doanya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya kembali kepada Ibu Guru. Oke, baik. Terima kasih kepada Maruli. Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita masuk pada materi tentang uang. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembelajaran kita ini? Yang pertama, peserta didik mampu, maaf sebelumnya. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui definisi uang. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi uang. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis uang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengklasifikasi syarat-syarat uang. Sebelum kita masuk pada materi kita, nanti Ibu pilih satu orang secara random untuk pada akhirnya yang akan menjelaskan apa itu uang. Semuanya memperhatiin ya. Iya, Bu. Yang pertama, Ya, Bu. apa itu definisi uang? Secara umum, uang adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar, menukar, atau transaksi. Secara hukum, uang adalah benda yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan fungsi uang. Berdasarkan fungsi, uang adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan nilai, uang adalah suatu satuan hitung untuk menyatakan nilai. Jadi secara umum dapat kita simpulkan, uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta untuk membayar hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah uang tertentu, hutang dengan kepastian tanpa penundaan. Baik, selanjutnya apa itu fungsi-fungsi uang? Menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantaran dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi. Yang pertama itu fungsi asli. Fungsi asli uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukar uang untuk membeli kebutuhan. Untuk uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai 3.000 menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris. Itu fungsi asli. Fungsi turunannya, uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan
uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa tertentu apapun, contohnya itu membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga jeruk 1 kilo 8.000, sementara harga apel 9.000. Uang sebagai alat pembayaran hutang digunakan untuk melunasi hutang piutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Yang pertama itu berdasarkan pembuatannya. Yang pertama itu ada uang logam. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan 1000. Selanjutnya uang kertas. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya 10.000, 20.000, 100.000. Yang kedua berdasarkan nilai. Yang pertama itu full bodied money, bernilai penuh, merupakan uang yang nilainya intrinsik sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua itu ada tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga itu berdasarkan lembaga penerbitnya. Yang pertama ada uang kartal, itu contohnya diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua uang giral. Uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau billet giro. Selanjutnya itu ada berdasarkan kawasan. Yang pertama itu ada uang lokal, hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya berlaku di negara Filipina. Yang kedua, uang regional. Berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada uang internasional, berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya dolar Amerika. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, kita lanjut saja. Yang selanjutnya itu ada syarat-syarat uang. Yang pertama itu adalah uang ada jaminannya. Apa nih Bu maksudnya? Artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua itu diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayaran utang. Yang ketiga itu nilainya itu stabil ya, artinya tidak naik turun supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan, berarti bentuknya itu fisiknya tidak boleh terlalu besar. Selanjutnya itu mudah dibawa, berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lainnya. Selanjutnya tidak mudah rusak agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi. Baik, selanjutnya, tadi kan Ibu bilang Ibu akan milih satu orang untuk menjelaskan apa itu uang. Siapa yang bisa di sini yang mau? Oke, Ibu pilih aja ya. Kepada Mira, silahkan. Baik, Bu. Uang adalah alat tukar. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Baik, Mira, itu benar. Jadi, apa sih kesimpulannya dari materi kita hari ini? Yaitu, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh lapisan masyarakat sebagai alat perantaran untuk mempermudah transaksi atau jual beli dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Uang dapat dibedakan menjadi uang giral, uang giro, dan uang kuasi. Selanjutnya, uang yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut uang kartal, yang terdiri atas uang logam dan uang kertas. Jadi anak-anak, sampai di sini saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.
Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.